Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, untuk menghemat waktu, perkenalkan, nama saya Rabbi Mulyadi, NIM 19073026, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi suatu tugas mata kuliah motor diesel dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Yasep Setiawan, SPD MT. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem pelumasan. Sistem pelumasan memang sangat erat dengan penggunaan oli. Sebenarnya, fungsi utama sistem pelumasan adalah mengurangi gesekan. Selain itu, untuk mencegah terjadi masalah keausan pada mesin. Tanpa ada sistem pelumasan yang baik, komponen-komponen yang ada di dalam mobil pasti tidak akan bekerja maksimal. Bahkan, seiring berjalannya waktu bisa juga rusak. Berikut merupakan fungsi dari sistem pelumasan. 1. Menjadi pelumas. Fungsi sistem pelumasan yang pertama sudah pasti menjadi pelumas. Pelumas yang berkualitas akan melumasi komponen-komponen mobil yang sistem kerjanya saling bergesekan. Tentunya untuk mencegah keausan berlebih ketika saling bersinggungan satu sama lain. Anda tidak perlu khawatir ketika komponen saling bergesekan karena begitulah sistem kerjanya. Namun, agar tidak terjadi kerusakan dan keausan pada komponen tersebut, maka dari itu dibutuhkan sistem pelumasan yang baik. Yang kedua yaitu menjadi pendingin. Sistem pelumasan bisa menjadi pendingin. Mengapa bisa begitu? Ketika ada dua komponen yang saling bergesekan, maka tercipta suhu yang panas yang cukup tinggi. Namun, berkat pelumasan yang mengalir ke komponen tersebut, panas akan terserap sehingga ukuran suhu kembali dingin dan tidak ada masalah overheat. Ketiga yaitu menjadi perapat. Fungsi lain dari sistem pelumasan adalah menjadi perapat. Maksud dari fungsi ini adalah kemampuan pelumas yang bisa melumasi bagian-bagian presisi dalam mesin sehingga mencegah terjadinya kebocoran gas. Contohnya seperti saat melumasi bagian dinding silinder dan piston. Pelumas akan menjadi perapat untuk mencegah kebocoran gas di ruang atas dan bawah piston. Yang keempat itu menjadi pembersih. Pada dasarnya, keausan dalam komponen-komponen mobil yang bergesekan tidak akan dapat dihindari karena memang itulah sistem kerjanya. Keausan hanya bisa dikurangi saja. Namun, saat keausan ini semakin tinggi, ada kotoran besi yang wajib dibersihkan. Beruntung, pelumas bisa menjadi pembersih dari kotoran besi. Pelumas yang mengalir akan membawa kotoran besi ke dalam bagian karter atau penampung oli. Dalam penampung oli ini, kotoran besi akan disaring dan dikumpulkan oleh magnet yang telah terpasang. Kebersihan pelumas pun juga diperhatikan karena sebelum mengalir ke berbagai komponen mesin, terdapat proses penyaringan menggunakan filter oli. Yang kelima yaitu mencegah karat. Komponen-komponen mesin mobil sebagian besar terbuat dari logam. Dengan kondisi seperti ini, maka ada perubahan alami yang membuat logam tersebut berkarat. Apalagi sistem kerjanya selalu bergesekan. Sudah pasti Anda tidak mau komponen-komponen tersebut berkarat karena bisa membuat mobil menjadi rusak. Untungnya ada sistem pelumasan yang bisa mencegah karat. Pelumasan yang mengalir ke tiap komponen mobil akan memberikan perlindungan terhadap permukaan sisi luar. Walaupun bergesekan, tetap terjaga dari masalah karat karena memiliki pelumas. Selanjutnya yaitu komponen sistem pelumas mesin. Yang pertama yaitu oil pan atau karter. Oil pan atau biasa juga disebut karter adalah komponen berbentuk bak yang diletakkan di bagian bawah mesin tepat pada ruang engkol. Fungsi oil pan adalah untuk menyimpan oli di mesin. Yang kedua, pompa oli. Oil pump merupakan sebuah
pompa hidrolis yang digunakan untuk memompa oli mesin untuk dinaikkan ke seluruh komponen mesin. Pompa ini bekerja secara rotari yang inputnya berasal dari poros engkol mesin. Sehingga ketika mesin bekerja, oli secara otomatis terpompa. Pompa oli memiliki dua saluran, yakni saluran inlet yang langsung mengarah ke bak oli dan saluran outlet yang langsung tersambung ke oil fed. Yang ketiga yaitu filter oil. Sistem pelumas memiliki sistem yang tertutup, namun bukan berarti kotoran tidak bisa masuk ke dalam mesin. Kerak juga bisa terbentuk pada komponen mesin. Kerak yang disebabkan sisa pembakaran yang masuk ke ruang engkol dibersihkan oleh oli dan kerak tersebut terkandung pada aliran oli mesin. Sehingga perlu diberikan saringan agar kerak dan kotoran di dalam aliran oli tidak memasuki oil fed yang memiliki diameter saluran kecil. Kotoran dan kerak yang tersaring akan mengumpul pada elemen filter sehingga perlu dilakukan penggantian oil filter secara rutin. Umumnya, penggantian oil filter mengikuti interval penggantian oli mesin. Komponen yang keempat yaitu oli pressure sensor. Sensor yang terletak pada saluran oli setelah pompa ini bertujuan untuk mendeteksi tekanan oli mesin yang keluar dari pompa. Sensor ini bisa menanda dua hal, yakni kesehatan pompa dan volume oli mesin. Jika indikator oli pada dashboard menyala, maka sensor ini mendeteksi adanya lebihan atau kekurangan tekanan pada sistem pelumas. Ini bisa menandakan bahwa volume oli mesin berlebihan atau bahkan kurang dari standar pemakaian. Untuk itu, jika indikator ini menyala, kita perlu melakukan pengecekan oli mesin melalui stik oli yang tersedia di sekitar mesin. Jika volume oli normal, maka masalah di atas timbul pada pompa oli. Yang kelima yaitu oil fed. Fungsi oil fed sebenarnya hanya sebagai jalur oli. Jalur ini secara default sudah terbentuk saat pembuatan blok mesin bersama water jacket. Hal ini karena letak oil fed ini berada di dalam blok silinder. Selain inner oil jet, biasanya juga ada outer oil jet. Outer oil jet ini terbentuk seperti pipa biasa yang umumnya berbahan logam. Fungsi saluran ini yakni menghubungkan oli ke komponen luar mesin seperti turbocharger atau oil cooler. Yang keenam yaitu oil jet. Jika oil fed fungsinya sebagai jalur oli, oil jet berfungsi menyemprotkan oli dari dalam saluran oli. Jika dilihat, maka oil jet ini mirip injektor di mana ujung oil jet memiliki lubang cukup kecil yang akan memancarkan oli saat tekanan oli meningkat. Biasanya, oil jet ditemui pada bagian bawah silinder mesin. Fungsinya untuk menyemburkan oli ke bagian piston dan connecting rod. Selain itu, di bagian timing chain juga biasanya ada sebuah oil jet yang digunakan untuk melumasi rantai timing. Komponen yang ketujuh yaitu PCV valve. Pada kendaraan lawas, uap oli dari mesin langsung dibuang begitu saja ke udara. Akibatnya menimbulkan suatu polusi tertentu. PCV valve atau positive crankcase ventilation fungsinya untuk menyalurkan uap oli dari dalam mesin ke dalam saluran intake tanpa terjadinya kebocoran oli. Artinya, terdapat sebuah PCV valve yang akan terbuka saat tekanan oli di dalam crankcase atau ruang engkol meningkat. Tekanan ini diperoleh karena ada sebagian oli yang menguap karena kepanasan dan faktor tekanan kompresi yang sedikit bocor melalui celah ring piston. Tekanan udara tersebut kemudian dilewatkan ke komponen oli separator untuk memisahkan oli mesin yang terbawa pada PCV valve. Barulah udara tersebut disalurkan ke dalam intake untuk kemudian masuk ke ruang bakar untuk melalui proses pembakaran mesin, sehingga polusi tetap stabil. Yang kedelapan yaitu oil atau lubricant. Komponen terakhir yang cukup penting adalah oli atau lubricant sebagai media pelumas. Oli mesin haruslah memiliki
daya lekat serta memiliki sifat yang licin. Selain itu, oli mesin juga harus memiliki ukuran partikel kecil dan tidak mudah menguap. Karena oli harus bisa masuk ke celah-celah kecil untuk melapisi komponen mesin. Untuk itu, saat ini banyak ditemui oli sintesis dengan berbagai campuran zat aditif yang tentunya bisa meningkatkan performa mesin. Namun, perlu diingat juga oli memiliki batas pemakaian, sehingga sebagus apapun oli yang dipakai pada mesin kendaraan kita juga perlu diganti sesuai intervalnya. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja sistem pelumasan mesin kendaraan dapat dikatakan cukup sederhana, namun juga rumit. Sistem ini akan bekerja ketika mesin kendaraan dihidupkan. Sedangkan pada kondisi normal, yaitu mesin belum dihidupkan, pelumas atau oli tertampung di dalam karter atau bak oli. Ketika itu, pompa oli memiliki pasokan pelumas yang berasal dari engkol mesin. Pompa oli pada umumnya menggunakan rotary pump. Kemudian, ketika mesin dihidupkan, poros engkol memulai kerja sistem pelumasan dengan memutar pompa oli. Proses ini menyebabkan adanya penyedotan pada komponen inlet hose oil pump. Pelumas akan masuk pada pompa oli melewati inlet valve dan terjadi penekanan pelumas oleh pompa di sisi lainnya. Pelumas atau oli yang sudah memiliki tekanan mengalir lewat jalur oli menuju filter oli. Di dalam komponen filter ini, pelumas mengalami proses penyaringan agar terbebas dari berbagai kera, kotoran, dan partikel. Pelumas atau oli lalu lewat pada komponen oil fed, disalurkan ke oil jet dan bagian atas mesin. Oli yang telah berada di permukaan mesin secara otomatis akan langsung melakukan kerjanya, yaitu melumasi bagian rocker arm dan poros cam. Setelah itu, oli kembali ke bak atau karter lewat saluran oli. Di sisi lain, oli dari oil jet di bagian blok silinder dikeluarkan dengan cara disemprotkan. Oli atau pelumas ini bertugas untuk melumasi komponen connecting rod dan piston. Seluruh putaran pelumas tersebut dibantu dengan adanya komponen wake balance. Komponen wake balance merupakan bagian dari poros engkol yang berbentuk menyerupai sekop. Komponen ini bertugas untuk mengobrak-abrik oli yang berada di karter atau bak oli pada saat poros engkol berputar. Hal ini bertujuan untuk menyebar oli ke semua bagian mesin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem pelumasan mesin. Sistem pelumas sangat penting bagi kendaraan. Mengingat fungsi dari pelumasan sangat penting bagi kendaraan, salah satu fungsi dari pelumas yaitu untuk melumasi bagian-bagian komponen pada kendaraan atau mesin. Pada sistem pelumasan terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Sistem pelumasan campur. Pada sistem pelumasan campur ini, banyak digunakan pada mesin 2 tak pada sepeda motor. Pada sistem pelumasan campur ini, pelumas atau oli samping dicampur dengan bahan bakar di dalam tangki. Sifat-sifat pada sistem pelumasan campur ini adalah: oli yang digunakan selalu baru, dikarenakan oli yang tercampur dengan bahan bakar nantinya juga akan ikut terbakar dan habis. Timbul polusi yang dari knalpot atau gas buangnya berupa asap putih. Pemakaian oli menjadi lebih boros. Kandungan oli atau pelumas pada campuran bahan bakar dan oli yaitu 2-4% atau lebih tepatnya lihat spesifikasi pabrik. Sistem pelumas ini digunakan pada mesin 2 tak. Yang kedua yaitu sistem pelumas auto loop. Pada sistem pelumasan auto loop ini juga digunakan pada mesin 2 tak. Prinsipnya sama dengan sistem pelumasan campur, yaitu mencampur oli samping dengan bahan bakar. Tetapi bedanya pencampuran ini tidak dilakukan langsung pada tangki bahan bakar melainkan oli samping dan bahan bakar nantinya akan dicampur pada ruang engkol. Pada sistem pelumasan auto loop ini, oli ditempatkan pada wadah tersendiri yang nantinya oli akan masuk ruang engkol karena dipompa oleh pompa oli. Sifat-sifat pada sistem pelumasan auto loop sama dengan sistem pelumasan campur,
yaitu oli yang digunakan selalu baru dikarenakan oli yang tercampur dengan bahan bakar nantinya juga akan ikut terbakar dan habis. Timbul polusi yang dari knalpot atau gas buangnya berupa asap putih. Pemakaian oli menjadi lebih boros. Kandungan oli atau pelumas pada campuran bahan bakar dan oli yaitu 2-4%, atau lebih tepatnya lihat spesifikasi pabrik. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 2 tak, memerlukan wadah untuk menampung oli samping. Yang ketiga yaitu sistem pelumasan percik. Pada sistem pelumasan percik ini memanfaatkan gerakan putar dari poros engkol untuk memercikkan oli ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Pada sistem pelumasan percik ini, pada bagian bawah poros engkol ada menyerupai sendok, sehingga ketika poros engkol berputar, oli yang berada di karter akan terbawa dan dipercikkan oleh bagian poros engkol tersebut. Sifat-sifat pada sistem pelumasan percik ini adalah penggantian oli atau pelumas ini dilakukan pada jarak waktu atau jarak tempuh kilometer tertentu. Pelumasan kurang baik karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang dapat dijangkau oleh percikan olinya. Yang keempat yaitu sistem pelumasan tekan. Pada sistem pelumasan tekan ini, pelumas atau oli akan disirkulasikan ke seluruh bagian mesin oleh pompa oli. Pompa oli pada sistem pelumasan ini berfungsi untuk memompa atau menekan oli, agar oli dapat bersirkulasi ke seluruh bagian mesin sehingga semua bagian mesin mendapatkan pelumasan. Sifat-sifat pada sistem pelumasan tekan ini adalah pelumasannya merata dan teratur. Sistem pelumasan ini dapat digunakan pada mesin 4 tak maupun 2 tak. Penggantian oli atau pelumas ini dilakukan pada jarak waktu dan jarak tempuh kilometer tertentu. Selanjutnya yaitu troubleshooting pada sistem pelumasan engine diesel. Troubleshooting yang sering terjadi pada sistem pelumasan engine diesel, yang pertama yaitu oli tidak naik ke kepala silinder. Yang kedua, naik ke kepala silinder namun jumlahnya kurang atau sedikit. Cara mengatasi kedua masalah tersebut yaitu dengan membersihkan saluran oli ke kepala silinder. Saluran oli ini bisa saja tersumbat oleh kotoran yang ada dalam mesin, sehingga oli tidak dapat mengalir atau mengalir dalam jumlah yang kecil. Cara selanjutnya yaitu memeriksa gigi pompa oli. Tujuan pemeriksaan gigi pompa oli ini untuk melihat keausan gigi pompa oli. Oli yang tidak naik atau naik dalam jumlah yang sedikit ke kepala silinder bisa juga disebabkan oleh gigi pompa oli yang sudah aus karena umur pemakaian yang sudah lama. Yang ketiga yaitu terjadi kebocoran pada filter oli. Cara mengatasi kebocoran pada filter oli yaitu dengan mengganti seal atau karet yang ada pada filter. Seal tersebut bisa saja sudah keras atau putus sehingga oli keluar dari filter oli tersebut. Yang dapat saya jelaskan tentang sistem pelumasan engine. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.